Kemajuan suatu negara bukan hanya semata-mata diukur dari pencapaian infrastruktur dan pendapatan per kapita. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka distribusi kekayaan akan seimbang. Maju adalah sebuah kondisi kehidupan masyarakat dan bernegara yang utuh dan seimbang, tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. Ini yang menyebabkan Indonesia susah menjadi negara maju. Korupsi, kolusi dan nepotisme KKN yang semakin masif. Kegiatan ini sudah semakin mengakar, dan sudah menjelma jadi sifat, karakter, perilaku dan budaya bangsa Indonesia, yang konsisten diturunkan dari generasi pendahulu ke generasi berikutnya. Bagaimana mungkin Indonesia bisa jadi bangsa dan negara maju dengan tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme KKN yang sangat masif? Maka lengkaplah sudah sifat, perilaku, karakter dan budaya korupsi di Indonesia. Gross Domestic Product (GDP). Indonesia meningkat pesat, tapi jurang kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin semakin dalam. Keadaan Indonesia berbeda seperti China, India, Vietnam, Thailand, Malaysia dan negara lainnya. Karena GDP negara mereka, selain disumbang oleh berbagai perusahaan global serta investasi dari luar negeri, tapi perekonomian nasional mereka juga tumbuh dan stabil karena menghasilkan banyak industri lokal dan jutaan orang kaya baru, yang berbasis pada penciptaan nilai tambah bagi bangsa dan negaranya. Pemerataan ekonomi di kalangan seluruh rakyatnya, serta kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin tidak membahayakan dan mengancam stabilitas nasional negaranya. Sementara peningkatan GDP atau PDB Indonesia persis seperti pisau bermata dua, karena sama sekali tidak mencerminkan keadilan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia. Hampir semua industri smelter merupakan investasi asing dan sepenuhnya milik asing. Semuanya berbasis pada kekayaan sumber daya alam. Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diperkirakan cadangannya akan habis sekitar 50 tahun ke depan. Bahkan ironisnya, mayoritas cadangan nikel dan bahan tambang lainnya di Indonesia telah dikuasai oleh asing. Pada saat cadangan bahan tambang dan berbagai kekayaan sumber daya alam lainnya habis, maka seluruh industri smelter tersebut akan tutup dan Indonesia akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Indonesia berpotensi menjadi negara miskin saat kekayaan sumber daya alam (SDA) sudah habis dikeruk. Sementara industri nasional yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi yang dikembangkan para inventor lokal dari bangsa Indonesia sendiri, sama sekali tidak berkembang. Semakin blunder dan perlu disesalkan, generasi muda Indonesia yang harusnya bisa menjadi motor perekonomian bangsa dan pembangunan industri nasional, malah ditarik ke dalam politik dan sistem birokrasi pemerintah.